Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian problem solving pada Hackering yang berjudul encryption. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Alex Sibero MCom, dan izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Bonifasius Berkat Ivoni Temagula, NIM 250416034. Perkenalkan, nama saya Cynthia Teresia Laia, NIM 25041616009. Dan saya yang bernama Irene Naria Halawa, NIM 250416015. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang pengertian enkripsi yang dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Enkripsi adalah proses mengubah data yang dapat dibaca atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext menggunakan algoritma dan aturan tertentu. Teknik ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan informasi, terutama pada komunikasi, transaksi, dan penyimpanan data. Pada enkripsi ini, yang menjadi deskripsi masalah yang kami selesaikan yakni kami mengharuskan sebuah teks dienkripsi menggunakan metode GER. Langkah umumnya, spasi pada teks dihapus, kemudian karakter disusun ke dalam grid baris dan kolom, kemudian pesan transkripsi dibaca per kolom. Yang menjadi pembahasan algoritma pada soal enkripsi ini adalah algoritma bekerja dengan pertama menghapus spasi, kedua menentukan ukuran grid, ketiga mengisi karakter ke grid, keempat membaca karakter per kolom, kelima menghasilkan teks transkripsi, dan metode ini berguna untuk melatih pemahaman logika dan struktur algoritma. Nah, adapun pseudocode yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan enkripsi ini adalah: yang pertama, masukkan fungsi encryption atau S, kemudian hapus semua spasi dari S, lalu tentukan panjang daripada S. Panjang S disimpan di L, kemudian lakukan pembulatan ke bawah dan ke atas untuk menentukan seberapa besar baris dan kolom. Floor SQRTL disimpan di baris, cell SQRTL disimpan di kolom. Kemudian masuk pada perulangan. Jika baris kali kolom lebih kecil dari L, maka baris tambah 1 disimpan di dalam baris. Else, jika baris kali kolom lebih besar atau sama dengan L, maka isi grid baris demi baris. Kemudian, untuk mengisi gridnya dilakukan perulangan berikut. 0 disimpan dalam indeks, baru for if from 0 to baris kurang 1 adalah perulangan untuk setiap baris. Kemudian, for j from 0 to kolom kurang 1 adalah perulangan untuk setiap kolom di dalam baris tersebut. Baru masuk di if index lebih kecil dari L, maka grid IJ S index disimpan di dalam grid IJ. Kemudian indeks tambah 1 disimpan dalam indeks. Kemudian for if from 0 to baris kurang 1, for j from 0 to kolom kurang 1. If indeks lebih kecil L, maka S index disimpan di dalam grid IJ. Indeks tambah 1 disimpan di dalam indeks. Else, karakter kosong disimpan di grid IJ. Endif and for, lalu tambahkan spasi ke hasil, kemudian ending perulangan, lalu hapus spasi terakhir dan hasil, kemudian return hasil dan berakhir dengan ending function. Dan ini adalah tabel bentuk pembuktiannya. Yang pertama, kita masukkan input berupa data string yakni have a nice day. Kemudian kita menghapus spasi seperti yang ada pada tabel, lalu menentukan panjang daripada string ini dengan cara menghitung seberapa banyak huruf yang ada pada data string tersebut. Kemudian kita mencari akar daripada panjang S dengan cara akar 12 yakni 3,46. Kemudian untuk menentukan baris dan kolom, kita melakukan pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas dengan rumus floor akar L dan cell akar L.
Floor atau pembulatan ke bawah digunakan untuk mencari baris dan cell digunakan untuk mencari pembulatan ke atas untuk menentukan besarnya kolom. Jika dibulatkan ke bawah maka akar 12 adalah 3, sedangkan kalau dibulatkan ke atas kolomnya daripada akar 12 adalah 4. Kemudian kita mengalihkan antara baris dan kolom, yakni di mana baris adalah 3 dan kolom adalah 4. 3 kali 4 adalah 12. Di sini jelas bahwa 12 lebih besar atau sama dengan L. Kemudian kita membaca isi daripada string ini, kemudian kita isikan di dalam gridnya. Kita baca secara per kolom, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Di mana pada kolom pertama adalah H, kolom kedua N, kolom ketiga via, dan kolom keempat ec. Kemudian kita menyimpan hasil dari pembacaan grid ini. Setiap per kolom digabungkan tanpa spasi dan outputnya adalah H and via ec. Oke semuanya, yang menjadi kesimpulan pada presentasi kami kali ini yaitu prosedur code encryption menunjukkan bahwa proses enkripsi dapat dilakukan dengan cara sederhana menggunakan grid. Enkripsi ini tidak menggunakan perhitungan rumit, tetapi menyusun ulang huruf sehingga teks asli berubah bentuk. Mini project ini sangat bermanfaat untuk melatih logika berpikir dan pemahaman logik algoritma dasar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kelemahan, kekurangan, mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.